batang sagu dicampur pepaya. Cakep. Dikipas-kipas di atas tanah. Cakep. Jangan ragu, dukung AJP. Kami bisa pegang amanah. Luar biasa. Luar biasa. Ini pantun bukti keseriusan kami berdua. Saya putra tertua Bapak Surindangga, Bupati Konawe Selatan saat ini, menggandeng putra terbaik Moramo Raya, Bapak James Sadamoke. Pantun ini bukan tanpa alasan. Ini pembuka sambutan kami sekaligus membuktikan dan insya Allah menjadi janji kami untuk senantiasa membawa amanah pembangunan di Konawe Selatan. Alhamdulillah wa syukurillah, patut kita bersyukur pada malam hari ini pada hadirin hadirat atas perkenan Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Kita semua masih diizinkan, diberikan kesempatan kesehatan untuk bertatap muka sekaligus menghadiri undangan kami acara roadshow silaturahmi keluarga besar AJP James. Kami, makanya saya katakan tadi, saya merinding malam hari ini sampai tidak bisa menahan kencing. Ya, ada luar biasa muram. Dari awal kami masuk, turun dari mobil, saya mencium aroma kemenangan. Bukan 20%, bukan 30%. Tapi insya Allah Moramo ini yakin saya menang di atas 50%. Salawat dan salam henti-hentinya sebagai hamba dan tiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan saya doakan semua kita yang hadir di sini senantiasa memperoleh syafaatnya sampai yaumil akhir. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian hadirin yang kami muliakan. Tadi yang digambarkan Bapak James Sadamoke sebagai awal mengawali tatap muka pertemuan keluarga besar sekecamatan Moramo. Saya menambahkan sedikit. Jadi pertemuan kami berdua ini insya Allah menjadi takdir dari Allah SWT sekaligus berkah untuk Konawe Selatan. Ya, kenapa saya katakan takdir? Karena atas restu dan ridho kedua orang tua. Pertemuan kami bukan sesuatu yang direkayasa, apalagi dimodifikasi secara berlebihan. Tapi pertemuan ini saya yakin percaya berkat doa para orang-orang tua kita, restu dan ridho dari Bapak Bupati Konawe Selatan yang memandang kami berdua bisa memegang beban berat, amanah berat, yaitu apa? Melanjutkan pembangunan Konsel yang lebih hebat di masa akan datang. Yang selanjutnya sebagaimana yang dikatakan Bapak James tadi, kami berdua insya Allah pasangan yang saling mengisi satu sama lain. Yang satu kami dari politisi pengusaha, beliau adalah birokrat yang telah teruji selama 30 tahun. Ibarat kata membawa sebuah perahu besar berlayar di tengah lautan. Kalau bukan nakoda sama ABK-nya orang yang cakap, pasti kapal itu akan bocor di tengah jalan, tenggelam di tepat gelombang. Insya Allah dengan keilmuan kami, dengan kecapakan kami, dan kepercayaan yang diberikan oleh Bupati senior hari ini, insya Allah saya yakin percaya kami berdua mampu memikul tanggung jawab berat ini dan membawa Konawe Selatan jauh lebih hebat, jauh lebih besar di masa yang akan datang. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, saya sebagaimana tadi dikatakan Bapak Jarama, Pak James ini, sekali lagi tidak ada niat saya yang berlebihan untuk menjadi ataupun menggantikan ayahanda Bapak Bupati Surindangga. Saya waktu lebaran di Tanah Suci, Mekah Al-Mukarramah, saya sudah sampaikan kepada beliau. Kalau sekiranya, seandainya, kehadiran kami ini saya pribadi, ya, tidak mampu memikul pembangunan lanjutan daripada Desa Maju Konsel hebat. Ada figur yang lebih pantas, ada figur yang Bapak lebih percaya. Nasdem ini akan saya kasihkan dengan kondisi 7 kursi. Ya. Ini sekaligus menghapus stigma di luar
bahwa saja yang terjadi hari ini AJP dengan James ini sengaja direkayasa, diatur oleh Pak Bupati. Harus saya sampaikan di hadapan keluarga semua Kecamatan Puramo hari ini, malam ini, karena ini momentum silaturahmi. Kami datang menjelaskan data sesuai yang ada, sesuai fakta yang terjadi. Bukan datang sebagai hoaks atau sebagai gosip belaka. Nah, makanya malam hari ini tadi kami bercanda habis sholat, kalau biasanya saya yang pakai jeans biru, baju putih, ya, malam hari ini saya yang pakai celana Gerindra, baju putih. Karena kenapa malam hari ini saya mau sampaikan kepada keluarga besar Puramo, satu-satunya calon bupati, wakil bupati yang siap berlayar, siap ada pintu, siap mendaftar Agustus nanti cuma pasangan AJP James. Yang lain masih katanya, betul tidak? Karena apa? Rekomendasinya belum ada, saudara. Pintunya belum cukup. Tapi dengan Nasdem dan Gerindra 7 tambah 3, 10 kursi, melebihi angka 20% syarat pencalonan bupati dan wakil bupati di 2024. Jadi jangan ragu, harus yakin. Ya, dan ini juga takdir, dan ini insyaallah baik. Di saat yang lain masih cari pintu, di saat yang lain masih cari koalisi. Alhamdulillah, Sabtu kemarin AJP berhasil menjemput rekomendasi Nasdem 7 kursi. Dan alhamdulillah minggunya dipanggil dengan Gerindra, dipatenkan dengan keluarnya apa? Kartu tanda anggota saudara James Adamoke. Kenapa harus ambil Gerindra padahal Nasdem sudah cukup? Ingat, tanggal 1 Oktober Haji Prabowo Subianto dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia. Iya. Artinya apa? Instrumen baik sebelum dan sesudah. Apalagi kami sudah dilantik bupati dan wakil bupati. Anggaran pusat, anggaran kementerian akan mudah kita pergi jolo di Jakarta. Karena adanya kader wakil bupati kita dari Partai Gerindra. Makanya ini bukan di karang-karang. Menjadi bupati tidak bisa coba-coba. Harus ada hitungannya. Bukan sekedar kita anaknya bupati, anaknya mantan gubernur, bukan saudara. Tapi kompetensi dan kualitas wajib ada di Kota Besar. Iya, karena tantangan zaman. Tadi cerita Bapak James. Sekarang pemerintah saja serba aplikasi, ya, serba database. Kalau bupatinya anak-anak lo tidak ada sekolahnya, bagaimana ceritanya? Betul tidak? Ini perlu kita jelaskan kepada keluarga semua. Ini bukan pemilihan kerajaan, bukan pemilihan rakyat, tapi pemilihan berdasarkan kualitas. Ya, karena saya mau sampaikan di hadapan kita semua. Saya kalau tidak ada bekal pendidikan, tidak mumpuni dalam pengalaman, tidak berani maju jadi bupati, meskipun anak bupati aktif. Ini kan kalau istilahnya Prabowo Subianto ini gaspol. Malam ini kita gas tengah karena sudah waktunya. Iya, iya, gas-gas sedang dulu. Perlu ini. Karena masalahnya pemilihan pilkada ini soal persepsi dan soal keyakinan, soal kolbu, soal di hati. Makanya sering saya sampaikan di forum seperti ini, tatap mata ini baik-baik. Selalu saya katakan, kalau bapaknya orang baik, anaknya pasti orang baik. Kalau bapaknya orang mau kerja, anaknya pasti lebih kerja keras. Betul tidak? Dan insya Allah kalau bapaknya aspal 100 kilo, anaknya aspal 300 kilo. Itu baru hebat. Makanya kita pakai tagline desa maju, Konsel lebih hebat. Karena generasinya Seluruddin harus jauh lebih hebat. Tapi semua ini orang tuaku, saudara sekalian, tidak mungkin tercapai ini cita-cita. Tidak mungkin kami bisa mengambil peran besar untuk membangun Korea Selatan lebih hebat tanpa doa kita semua, tanpa dukungan kita semua. Sehingga kami berharap sepulangnya dari sini, ya, dekati tetangga kita, kerabat kita, sahabat kita,
Bahkan sering saya bercanda dalam politik, on-kan kembali. Kalau ada selingkuhan, kasih on. Ada selingkuhan juga itu suara. Yang penting jangan calon wakil bupati, bahaya. Iya. Tapi apa yang kita pastikan pada malam hari ini, kenapa saya bilang merinding? Dulu saja, 5 tahun yang lalu, Pak Surudin Dangga berpasangan yang bukan asli orang Moramu. Masih bisa menang ini Kecamatan Moramu. Hari ini 2024, putra terbaik Moramu diutus mendampingi AJP. Apa tidak malu kita kalau tidak menang di atas 50%? Ya. Dan insya Allah saya berjanji di hadapan keluarga Moramu. Saya Pak Fajar Rahma, apalagi beliau lebih tua umur, kakanda saya sebenarnya. Saya berjanji di hadapan kita semua. Ada kehadiran kami hari ini di kontestasi pilkada. Bukan soal ambisi jabatan, bukan untuk gagah-gagahan. Saya sampaikan beliau, saya berjanji tidak akan berlebihan. Kita akan membagi tugas sesuai dengan porsi proporsional sesungguhnya. Dan tidak usah ragu. Saya sampaikan malam hari ini, pembangunan di Moramu, jaminannya Bapak James sedang oke. Ini perlu. Ada sekali lagi ini bicara keyakinan dan bicara niat. Sehingga harus saya sampaikan di hadapan keluarga besar Kecamatan Moramu malam hari ini. Kami sementara menggodok visi misi, sementara merancang sesuatu yang saintifik, sesuatu yang bukan karena apuka, bukan karena kepentingan politik semata. Tapi setelah kami cerna mendasari daripada LPJMD Pak Bupati, indikator-indikator pembangunan yang ada di Konawe Selatan, kami berdua insya Allah berjanji mengembalikan pembangunan di Kolsel di 4 sektor, yaitu sektor pertanian, sektor perkebunan, perikanan, dan peternakan. Karena kami melihat sepanjang mata memandang 4 sektor ini menjadi tumpuan, menjadi harapan, dan sekaligus menjadi mata pencarian masyarakat Konawe Selatan secara umum. Makanya lanjut daripada itu, AJP James insya Allah berikhtiar mensinkronisasi anggaran kabupaten, sekaligus akan berusaha keras menjemput bola, ya, menjemput bola di kementerian terkait di pusat, apalagi presidennya Bapak Prabowo. Kami yakin percaya dengan adanya kadernya di Konawe Selatan tidak mungkin ditinggalkan oleh kementerian. Untuk itu kami bertekad pengelolaan sumber dana anggaran untuk 4 sektor ini akan kita kembalikan database-nya bersifat aplikasi dan berinovasi. Makanya di kantong saya ini ada contoh yang saya mau perlihatkan kepada keluarga besar sekalian. Ini menjadi endorsement ataupun semangat kita sekaligus spirit kami berdua, bagaimana mengelola Konawe Selatan itu lebih inovatif ke depan, sehingga sentralisasi anggaran, ketimpangan ataupun yang tidak tepat sasaran bisa kami bedah secara saintifik. Mana yang paling membutuhkan? Yang tadi dikatakan Pak Fajar Rahma, Pak James tadi, ada seperti di kecamatan sini yang sawahnya kurang bisa terakses secara baik dikarenakan saluran tersiernya sudah banyak yang lumpuh. Insya Allah dengan pendataan kami berbasis dengan aplikasi, kemudian berbasis dengan database, tantangan-tantangan, kendala-kendala, mulai dari pupuk, mulai dari bibit, saluran air atau saluran tersier, insya Allah kita akan selesaikan secara manajemen yang baik. Ya. Jadi saya ada bawa, ini kita lagi bikin konsep, ada 3 contoh kartu di tangan saya. Ada yang pertama yang kami sebut kartu tani digital Konawe Selatan. Ya, insya Allah begitu kami terpilih ini kita akan aplikasikan. Ada sesuai dengan tantangan zaman keinginan pemerintah pusat hari ini. Pengelolaan dana daerah, anggaran daerah tidak bisa lagi berbasis manual, harus berbasis digital.
Sehingga kami bawa ini sebagai program visi misi kami, bahwasanya menjawab tantangan pemerintahan pembangunan Konawe Selatan ke depan harus berbasis inovasi dan digitalisasi. Hari ini pun melalui program non tunai SPBE yang dijalankan oleh Bapak Bupati Konawe Selatan sudah jauh lebih memadai. Makanya seperti yang dikatakan tadi Bapak Jarama, insya Allah kehadiran kami berdua ini tetap melanjutkan desa maju konsep hebat, tetap melanjutkan pembangunan dari desa menuju Kabupaten Konawe Selatan. Karena kami yakin programnya Bapak Haji Prabowo Subianto juga titik beratnya pembangunan di desa. Karena hidupnya orang banyak, banyaknya penduduk kita ada di tingkatan desa. Sehingga kalau pengentasan kemiskinan, pengentasan pengangguran kita mulai dari desa, insya Allah masyarakat Konawe Selatan akan lebih sejahtera di masa yang akan datang. Yang selanjutnya mungkin saya mau kasih gambaran saja. Saya kadang-kadang sering diskusi main-main Bapak Jarama. Saya katakan, Bapak Jarama, kau kan pegawai 30 tahun, paham. Saya ini pengusaha, politisi. Kalau perlu, saya punya cita-cita bagaimana Konawe Selatan ini menjadi destinasi investasi, baik skala nasional maupun multinasional. Ya. Kemarin di Kadin saya sudah buktikan, yang ada di Landipo sana, itu investasi luar negeri. Pembangunan smelter, pembangunan pabrik baja, dan pabrik besi. Cuma karena ada kendalanya hari ini AMDAL industri itu melengket di Kementerian Lingkungan Hidup, sehingga harus menunggu. Jadi konsepnya di Kadin kami kemas, kemarin juga tahun lalu MOU dengan pihak China, investornya. Masalah tenaga kerja, saudaraku jangan takut. Pemda akan kendalikan, apalagi kalau AJP James, bupati dan wakil bupatinya. Ya. Kalau yang di Morosi atau di tempat lain mungkin ada biaya-biaya apa itu namanya. Saya pastikan di Landipo itu jangan pakai biaya-biaya. Ya. Jangan orang mau masuk kerja, apalagi orang sini dikasih kena biaya-biaya. Tidak benar itu. Ya. Kalau mau terwujud, kita kawal sama-sama pabrik ini sampai 30 tahun ke depan. Saudaraku harus berjuang mati-matian AJP James jadi bupati dan wakil bupati. Kenapa harus saya ungkap ini? Karena lokasi pabrik smelter ini ada di Desa Landipo, Kecamatan Moramo. Kenapa harus saya buka? Karena betul Kadin Kamar Dagang dan Industri Konawe Selatan yang ketuanya Bapak Adi Jaya Putra yang buka jalur bawa ke bupati. Ini sejarah. Kenapa malam ini kita buka? Karena momennya Pemono. Nah, sudah waktunya juga kita buka. Pemono. Nah, kita harus buka. Tapi insya Allah apa yang dibangun Landipo, insya Allah kita manfaatkan sebesar-besarnya mengurangi angka pengangguran khususnya yang ada di Kecamatan Moramo dan sekitarnya. Kenapa saya berani jamin? Saya katakan Undang-Undang Tenaga Kerja kita Republik Indonesia sudah mengatur ya para pekerja lokal non skill utamanya diutamakan minimal 30% ada di wilayah sekitar. Ini undang-undang bukan katanya AJT. Makanya waktu di Cina saya berani veto dikte Pak Bupati, Pak harus dibuat pengelolaan tenaga kerja lokal di bawah kendalinya pemerintah kabupaten. Nanti mekanismenya kerjasama sama camat dengan kepala desa. Mungkin kita akan libatkan ada lembaga swadaya masyarakat supaya lebih objektif. Yang selanjutnya Bapak Ibu sekalian anak tuanku, saya berbahagia sekali malam hari ini. Bukan saja dapat pasangan yang sama-sama ganteng seperti Bapak Jarama, ya. Kita berdua ini dibilang mirip-mirip matanya, mata-mata Cina. Mudah-mudahan berkah untuk Konawe Selatan. Amin. Tapi kemudian saya datang, saya ingat tempat ini, ya, tempat kampanyenya Bapak Sulindangga 2020. Ya, dan insya Allah saya ingat tempat ini, tempat membawa berkah, tempat membawa kemenangan Bupati Wakil Bupati di 2024. Untuk itu sebelum saya akhiri,
Sekali lagi saya ketuk pintu hati kita. Kalbu kita nama tuang ulakan. Ya. Saya berdua niatnya sama, mewakafkan diri ini demi kemajuan Konawe Selatan. Beratnya lebih ke saya menjaga harkat martabat prestasi Bapak Sulindangga sebagai orang tua saya. Jadi insya Allah ini bukan janji politik. Ini beban dunia dan akhirat. Karena bebannya kita bawa sampai mati. Makanya kunganai-nganai Bapak Jarama. Wah ini kita jadi bupati, wakil bupati. Kita tidak akan tinggal di kantor. Modal lah. Tinggal kita sawah-sawah itu kawalindo. Jangan sampai dia banyak curiga. Tapi insya Allah di hadapan kita semua, saya pribadi, atas nama kami berdua, atas nama keluarga besar dan pribadi Bapak Sulindangga, insya Allah pembangunan yang di Moramo ini khususnya tidak akan berhenti. Aspal yang sudah kita rasakan kita akan lanjutkan. Yang belum teraspal insya Allah interkoneksi pengaspalan jalan desa kecamatan ini akan kami tuntaskan. Karena pesannya Bapak saya di akhir masa jabatan pula ingat-ingat Dapil 5 ini masih banyak PR. Jalan Tambolosu, Laonti, Moramo sekitarnya, Kolono sekitarnya. Insya Allah di hadapan kita semua keluarga besar kami berdua berjanji. Kalau kami terpilih, perhatian kami prioritaskan untuk Moramo. Tapi dengan satu syarat, menangkan aja PJM di atas 50%. Iya harus begitu komitmennya. Ya. Soal teknis insya Allah saya politisi tidak pernah takut. Kami dididik jadi petarung. Ya. Kalau malam ini hari ini saya mengajak kita orang tua semua saudara-saudaraku berpikir dari kepala turun ke hati. Insya Allah kalau dekat waktunya dari hati turun ke kantong. Tidak ada yang takut. Iya. Iya. Karena itu bagian daripada politik praktis. Dan sebagai spirit untuk kita semua, bahwa saja pasangan AJP James, biar gajah yang lawan. Karena saya sudah buktikan, gajah besar saya lawan keluar di Jakarta. Iya. Tapi lebih daripada itu kebahagiaan kami, tentunya tatap muka ini insya Allah akan kami lanjutkan dengan silaturahmi desa ke desa. Saya mohon izin, mohon pamit juga pada malam hari ini, restunya Bapak Ibu sekalian, agar apa yang kami cita-citakan berdua dengan target kemenangan, Kecamatan Moramo, umumnya Dapil 5 ini bisa kita menangkan seperti 5 tahun yang lalu, bisa terwujud. Dan tidak ada kata lain, kita jaga kekompakan kita, jaga silaturahmi kita, jaga persaudaraan kita. Ya, insya Allah yang lain-lain AJP James nanti kita bakal urus. Ya. Ini perlu, biar jangan pulang sebentar mulai laika, jangan-jangan anak bupati ini bakal menato kak. Bukan kaleng-kaleng bos, bukan kaleng-kaleng ini. Cuman satu, saya tidak akan pernah maju tanpa restu orang tua, istri dan keluarga. Jadi momentum malam hari ini kita khususkan silaturahmi sekaligus mengoni doa. Aringkomi ulakon. Karena saya punya keyakinan tanpa doa jabatan apapun yang kita akan gapai tidak akan pernah ada keberkahan. Begitu tidak ada keberkahan, mudaratnya lebih banyak daripada manfaat. Ya, tapi saya pandangi wajah-wajah keluarga yang datang malam hari ini penuh keikhlasan, penuh ketulusan hati. Apalagi mendengar ada putra terbaik Moramo yang kita gandeng sebagai wakil bupati Konawe Selatan 2024. Untuk itu sekali lagi saya apresiasi, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada tuan rumah Bapak Haji Irwan dan keluarga, tim-tim sahabat AJP, tim Partai Nasdem, dan keluarga besar Moramo yang hadir pada malam hari ini meluangkan waktu. Ya, saya tahu mungkin ada kesibukan di tempat lain. Tapi alhamdulillah malam hari ini dengan kerelaan, keikhlasan hatinya bersedia memenuhi undangan kami.
Sekaligus kami mohon maaf atas nama AJP dan Pak James. Sekiranya dalam acara ini, ya, baik dari pendataan acara, susunan acara, maupun dari kata-kata kami berdua, kalau ada yang kurang berkenan, kami mohon dimaafkan. Tidak lebih karena kami ingin memberikan motivasi bahwasanya kami berdua hadir pada malam hari ini. Begitu percaya diri karena pintu sudah siap. Begitu percaya diri karena kami yakin bisa memenangkan pertarungan pilkada 2020. Sehingga sebelum saya akhiri, ada satu pantun lagi biar tidak mengantuk. Luar biasa. Saya dampingi Pak. Bapak Haji Irwan di depan tugu. Cakep. Badannya basah, tidak berbaju. Cakep. Usah bimbang, jangan meragu. Bersama AJP kita akan maju sejahtera. Luar biasa. Beri tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa untuk Bapak Adi Jaya Putra Begitu, terima Sunuti. kasih dan dengan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin.